Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Pasaraya Padang, Sumatera Barat. Rahimahullah. Puji syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan pula kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan terbaik bagi kita. Selanjutnya, sebagai kajian kuliah zuhur kita kali ini, saya sampaikan dengan judul keistimewaan orang yang rajin memakmurkan masjid. Keistimewaan orang yang rajin memakmurkan masjid. Dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang rajin memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak ada yang dipatuhinya kecuali Allah. Maka merekalah yang akan bisa diharapkan lebih mudah mendapatkan hidayah petunjuk. Jemaah zuhur rahimahullah, berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita agar kita rajin, aktif, ikut serta memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid artinya bagaimana kita mensemarakkan, menggiatkan berbagai aktivitas di masjid. Tentu yang utama adalah ibadah, kemudian pengajian dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Tentunya semuanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya masjid, tentu juga termasuk musola, surau, langgam, intinya semua rumah ibadah umat Islam, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, hendaklah kita ikut serta memakmurkannya. Dari segi kehadiran kemunculan masjid, kita sangat bersyukur. Alhamdulillah, masjid tumbuh bak cendawan, tumbuh sesudah musim hujan, memutih banyak di mana-mana, bahkan semakin megah, semakin indah, semakin nyaman karena fasilitasnya yang semakin canggih, termasuk juga tikarnya, fasilitas penyejuk, tidak hanya kipas
kipas angin lagi, tapi juga sudah ada ditambah dengan AC. Itu juga tempat duduk yang semakin bersih, semakin bagus, sehingga menimbulkan kenyamanan bagi umat yang datang ke masjid, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Seharusnya itu menambah semangat kita untuk semakin rajin memakmurkan masjid. Nah, kita saksikan sebahagian masjid alhamdulillah sudah semarak, sudah makmur dengan kegiatan ibadah, terutama sholat lima waktu berjamaah. Namun itu belum banyak. Baru beberapa masjid yang kita amati yang ramai dengan sholat lima waktu berjamaah setiap hari. Sedangkan masjid yang lain kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi. Bahkan ada sebagian masjid kita, terutama masjid yang pinggiran, bahkan mungkin juga yang di daerah-daerah, ada waktu-waktu yang malah tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini tentu jadi keprihatinan kita. Nah, dalam rangka semakin memotivasi kita agar kita terus bersemangat memakmurkan masjid, saya akan sampaikan betapa istimewanya orang yang rajin memakmurkan masjid. Nah, harusnya dengan mengetahui betapa istimewanya orang yang rajin memakmurkan masjid, semakin bersemangat memakmurkan masjid itu. Pada kesempatan ini secara ringkas saya uraikan 5 keistimewaan orang yang rajin memakmurkan masjid. Pertama, orang yang rajin memakmurkan masjid merupakan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi azza wa jalla masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Maka otomatis orang yang rajin memakmurkan masjid sekaligus menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dicintai oleh sesama saja rasanya sudah bukan main senangnya hati kita. Bagaimana kalau ini yang mencintai kita adalah yang maha segala-galanya? Tentu sesungguhnya ini jauh lebih istimewa lagi kalau kita menjadi orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang rajin memakmurkan masjid hidupnya akan lebih tenang. Lebih tenang. Kenapa? Karena orang yang rajin memakmurkan masjid berarti dia lebih banyak zikir dan ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang mantap beriman, hatinya itu akan tenang karena banyaknya zikir ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah itulah hati manusia baru akan bisa tenang. Jadi akan menenangkan hati itu adalah kedekatan dengan Allah, karena yang memberikan ketenangan itu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Fath surat ke-48 ayat 4. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan hidup itu, dimasukkannya ke dalam hati orang-orang yang beriman. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang rajin memakmurkan masjid di padang mahsyar nanti dapat naungan, di mana ketika itu tidak lagi yang bisa membuatkan naungan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi yaumin la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan yang di padang mahsyar nanti dapat naungan, di mana pada waktu itu tidak ada lagi naungan kecuali hanya naungan dari Allah saja.
Gambarannya naungan itu ibaratnya adalah ruangan yang sejuk. Kalau dibawakan ke istilah sekarang, ruangan VVIP. Itu diberikan kepada orang yang salah satunya dari 7 golongan itu disebutkan wa rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Orang yang tergantung hatinya di masjid. Jadi orang tergantung hatinya di masjid nanti dapat naungan, akan masuk dalam ruangan VIP. Padahal kita dapat gambaran di padang mahsyar nanti itu tempat kita berpijak, itu adalah kerikil-kerikil tajam. Kemudian di atas kita matahari cuma sejengkal jaraknya dari kepala. Nggak kebayangkan ngerinya nanti. Tapi orang yang rajin memakmurkan masjid tidak akan merasakan kengerian itu karena mereka dinaungi. Yang keempat, orang yang rajin memakmurkan masjid selamat dari neraka, mulus masuk surga, dan di dalam surga dibuatkan istana khusus bagi orang yang rajin memakmurkan masjid. Dalilnya hadis man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun dan memakmurkan masjid hanya karena mengharapkan ridho Allah, nanti akan dibangunkan istana untuknya di surga. Selamat dari neraka dan dapat masuk surga saja itu sudah luar biasa. Dapat istana pula, ini tentu jauh lebih luar biasa. Beruntungnya orang yang rajin memakmurkan masjid. Yang kelima, yang terakhir, orang yang rajin memakmurkan masjid berpeluang tinggal sesurga dengan Rasulullah SAW, yaitu di surga Firdaus. Dalilnya surah Al-Fath surat ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang akan bersama dengannya. Salah satunya adalah tarohum ruk'an sujada. Engkau lihat mereka rajin rukuk dan sujud. Berarti apa? Mereka rajin sholat berjamaah. Jadi orang yang rajin sholat berjamaah akan bersama dengan Rasulullah di surga nanti. Rasulullah surga untuk beliau namanya adalah surga Firdaus. Maka orang yang rajin memakmurkan masjid akan tinggal sesurga Firdaus dengan Rasulullah SAW. Semoga kuliah zuhur kita ini semakin memotivasi kita, mari semakin semangat memakmurkan masjid. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.